Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Nama saya Ilhadi Rama Rizky, NIM 198783, Prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ujian UTS aplikasi ilmu melatih. Soal yang pertama, jelaskan komponen-komponen prestasi olahraga. Yang pertama, kondisi fisik. Kondisi fisik adalah kapasitas seseorang untuk melakukan kerja fisik dengan kemampuan bertingkat, dan kondisi fisik faktor pertama penentu prestasi. Di dalam kondisi fisik ini terdapat beberapa contoh. Yang pertama, kekuatan. Yang kedua, daya tahan. Yang ketiga, kecepatan. Yang keempat, daya otot. Yang kelima, kelengkukan. Yang keenam, kelincahan. Yang ketujuh, keseimbangan. Yang kedelapan, koordinasi. Dan yang kesembilan, ketetapan. Dan yang 10 adalah reaksi. Next, kita lihat dari yang kedua, teknik. Teknik adalah suatu yang dimiliki oleh atlet untuk meraih prestasi. Contohnya yaitu saya mengambil contohnya di bidang cabang olahraga sepak bola. Di dalam cabang sepak bola kita mempunyai teknik. Misalnya dalam sepak bola itu adanya teknik passing, teknik mengontrol bola, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga adanya taktik atau strategi. Taktik atau strategi ini adalah adanya persiapan teknik atau strategi sebelum bertanding. Contohnya saya ambil juga di bidang olahraga sepak bola. Seorang pelatih harus mempunyai strategi atau taktik yang jitu supaya bisa memenangkan sebuah pertandingan atau perlombaan dan kompetisi. Sedangkan untuk si atlet juga harus mempunyai taktik atau strategi yang bagus dan bisa mengelakkan lawan dan membobol gawang lawan. Itulah dari taktik dan strategi. Yang keempat adalah mental. Mental adalah suatu yang utama untuk atlet untuk bisa meraih prestasi yang baik. Mental yang kuat akan timbul baik dari tim, pemain, pelatih, dan ofisial dan lain-lainnya. Tadi empat tersebut saya simpulkan. Kondisi fisik adanya komponen-komponen lainnya akan terrealisasi dengan baik, maka kondisi fisik adalah faktor pertama menentukan prestasi. Dengan adanya kondisi fisik maka akan terrealisasi teknik yang matang. Dengan adanya teknik yang matang maka akan timbul taktik atau strategi, dan dengan adanya persiapan taktik atau strategi maka mental yang kuat akan timbul baik dari diri sendiri, tim, pelatih, dan ofisial dan lain-lainnya. Itulah soal yang pertama dan jawabannya. Baik, soal yang kedua, jelaskan pengertian prestasi puncak dan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi puncak. Yang pertama, pengertian dari prestasi puncak. Prestasi puncak adalah merupakan suatu hasil yang diraih atlet pada kondisi sangat bagus. Untuk mencapai kondisi tersebut, si atlet harus banyak mengalami proses.
dan hasil terbaik yang dicapai seorang atau sekelompok orang telah terlatih secara terprogram dan kontinu. Itulah pengertian dari prestasi puncak. Penjelasan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi. Pengertiannya saya ambil sedikit, yaitu usaha untuk mencapai prestasi puncak merupakan usaha yang multi-kompleks yang melibatkan banyak faktor baik internal maupun eksternal. Yang pertama kita lihat dari faktor internal. Internal ini adalah merupakan pendukung utama tercapainya prestasi atlet, sebab faktor ini memberikan dorongan yang lebih stabil dan kuat yang memuncul dari dalam diri si atlet itu sendiri. Contoh yang meliputi internal, faktor internal. Yang pertama di sini adanya bakat. Bakat yakni proses atau potensi seseorang dibawa sejak lahir. Yang kedua motivasi, yaitu dorongan meraih prestasi baik intrinsik maupun ekstrinsik. Yang ketiga gaya fisik, taktik, teknik, dan mental. Yang kedua eksternal. Eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari luar si atlet dan berpengaruh terhadap kualitas latihan yang selanjutnya akan mempengaruhi prestasi. Faktor tersebut meliputi seperti pelatih. Keberhasilan pembinaan atlet akan sangat ditentukan aspek interaksi antara pelatih dan atlet. Sehubungan itu, seorang pelatih harus memahami sifat kepribadian si atlet dan sebaliknya. Si atlet harus bisa juga memahami sifat kepribadian pelatih. Yang kedua yaitu menguasai ilmu sesuai bidang secara teoritis dan praktis. Si atlet memiliki skill yang baik sesuai cabur. Mengingat ilmu dan teknologi selalu berkembang, maka pelatih dan atau atlet perlu menambah atau mengembangkan ilmu dan caburnya. Terus yang ketiga adanya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana atau fasilitas merupakan hal yang harus dipenuhi suatu organisasi olahraga. Terus adanya dana untuk menunjang kegiatan pembinaan prestasi diperlukan adanya dukungan baik secara sarana dan prasarana maupun dana. Dalam ini adalah berbagai bentuk dari proses berjalannya kegiatan. Itulah soal dari yang kedua. Soal yang ketiga yaitu jelaskan pengertian gaya tahan dan bentuk-bentuk gaya tahan dan metode latihan gaya tahan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pengertian gaya tahan. Gaya tahan adalah suatu komponen penyusun kebugaran jasmani dan bisa juga gaya tahan adalah sebuah kemampuan dari seseorang untuk melakukan gerakan dengan seluruh tubuh dalam waktu yang cukup lama dan dengan tempo segan sampai cepat tanpa adanya rasa kelelahan yang berlebihan. Itulah pengertian dari gaya tahan. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk latihan gaya tahan. Yang bentuk latihan gaya tahan ini terdapat beberapa bentuk latihan gaya tahan. Yang pertama, latihan gaya tahan otot setempat atau muscular endurance atau local endurance. Terdiri dari latihan fartlek, latihan kombinasi lari pelan dan cepat, dan cross country, lari jarak jauh lintas alam.
Yang kedua, latihan endurance cardiorespiratory endurance adalah latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seluruh tubuh. Contohnya seperti jogging, berjalan, bersepeda, gerakan naik turun tangga, dan berenang. Selanjutnya, latihan gaya tahan dasar, yaitu durasi latihan 30 menit sampai 3 jam. Yang lagi, latihan berkisar 130 sampai 140 denyut per menit. Biasanya untuk latihan di tingkat slow continuous run. Next, latihan pengembangan gaya tahan adalah durasi 12 sampai 30 menit. Denyut nadi latihan berkisar 140 sampai 150 denyut per menit. Biasanya bentuk latihan ditingkatkan adalah speed fly. Itulah bentuk-bentuk latihan gaya tahan. Selanjutnya metode gaya tahan atau metode latihan gaya tahan. Yang pertama, metode durasi. Metode durasi ini terpecah menjadi 3 bagian. Yang pertama, metode continue adalah di mana bentuk latihannya berdurasi antara 30 sampai 3 jam yang dilakukan secara terus-menerus tanpa berhenti. Yang kedua, metode alternatif adalah di mana bentuk latihannya biasanya menggunakan variasi jarak maksimalkan 50 meter dengan intensitas sedang, lalu bergantian dengan 30 meter dengan intensitas tinggi. Yang ketiga, metode fartlek adalah biasanya digunakan bentuk latihan yang dilakukan adalah speed fly atau bermain dengan kecepatan maksimal, atau misalkan lari 100 meter dilanjutkan jalan 50 meter kemudian lari lagi 50 meter sesuai dengan jarak atau waktu yang ditentukan. Terus yang di sini ada juga pemecahan dari metode. Yang pertama, metode internal. Metode internal menjadi 2 bagian. Pertama, extensive internal adalah volume latihan metode ini besar dan intensitas latihan rendah berkisar 60 sampai 80% dari hasil maksimal. Yang kedua, intensive internal adalah intensitas latihan berkisar 80 sampai 130 dari hasil maksimal. Latihan ini adalah bentuk pengembangan kapasitas anaerobik. Metode latihan ini sesuai untuk meningkatkan latihan kecepatan dan daya tahan kekuatan. Terus selanjutnya, metode repetisi adalah pengembangan dari metode interval training yang dimana latihan dilakukan berdasarkan pengulangan dan jeda waktu istirahat yang ditentukan sejak awal sesuai dengan program latihan yang akan dijalankan dan direncanakan. Terus selanjutnya, metode kompetisi atau kontrol adalah pada dasarnya metode kompetisi dan kontrol digunakan untuk parameter daya tahan yang membutuhkan dalam setiap mengikuti kompetisi secara normal. Metode kompetisi dan kontrol hanya diaplikasikan pada cabang olahraga siklis, contohnya sepeda, maraton, dan dayung. Itulah
eh, uraian atau jawaban nomor 3. Soal yang keempat, pengertian kekuatan dan jenis-jenis kekuatan dan bentuk-bentuk latihan kekuatan dan metode latihan kekuatan. Di sini saya akan menguraikan satu persatu dari soal tersebut. Yang pertama, pengertian kekuatan. Kekuatan adalah merupakan komponen biomotor yang penting dan sangat diperlukan untuk meningkatkan daya tahan otot dalam mengatasi beban selama berlangsungnya aktivitas olahraga. Secara fisiologi, kekuatan adalah merupakan komponen neuromuskuler. Saya ulangi lagi, secara fisiologi, kekuatan adalah merupakan kemampuan neuromuskuler untuk mengatasi tahanan beban luar dan beban dalam. Itulah pengertian dari kekuatan. Selanjutnya saya menjelaskan jenis-jenis kekuatan. Yang pertama, kekuatan umum adalah kemampuan kontraksi seluruh otot dalam mengatasi tahanan atau beban. Kekuatan umum merupakan dasar yang melandasi seluruh program latihan kekuatan sehingga pada periodisasi persiapan awal. Selanjutnya ada kekuatan khusus. Kekuatan khusus adalah kemampuan sekelompok otot yang diperlukan dalam aktivitas cabang olahraga tertentu, yakni pencak silat. Kekuatan khusus dilakukan pada periodisasi persiapan tahap akhir. Yang ketiga, adanya kekuatan maksimal adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melawan dan mengangkat beban secara maksimal dalam satu kali angkatan. Kekuatan maksimal sangat diperlukan dalam cabur pencak silat. Selanjutnya, kekuatan ketahanan. Kekuatan ketahanan ini adalah kemampuan otot atau kelompok otot yang mengatasi tahanan atau beban dalam jangka waktu yang relatif lama. Terus adanya kekuatan kecepatan. Apa kekuatan kecepatan ini? Kemampuan otot yang menjawab setiap rangsangan dalam jangka waktu sesingkat mungkin dengan menggunakan kekuatan otot. Terus adanya kekuatan absolut adalah kemampuan otot olahragawan untuk menggunakan kekuatan secara maksimal tanpa memperhatikan berat badan sendiri. Terus kekuatan relatif adalah hasil dari kekuatan absolut dibagi berat badan. Kekuatan relatif merupakan kekuatan yang diperlukan dalam cabur pencak silat. Itulah jenis-jenis dari latihan kekuatan. Selanjutnya, bentuk-bentuk latihan kekuatan. Bentuk latihan kekuatan ini yang pertama push up, yang kedua sit up, yang ketiga plank, yang keempat squat, yang kelima pull up, yang keenam lari, yang ketujuh berenang, dan yang kedelapan bersepeda, yang kesembilan adalah jogging dan lain-lainnya. Itulah bentuk-bentuk latihan kekuatan. Next, kita lihat dari metode latihan kekuatan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode latihan kekuatan. Yang pertama, latihan beban adalah merupakan beban eksternal berupa barbel atau mesin universal. Itulah metode latihan kekuatan yang pertama. Yang kedua, metode ortodok konservatif adalah latihan kekuatan dengan intensitas 40-60% dengan repetisi 8-12 repetisi.
Yang ketiga, metode neural activation adalah latihan dengan intensitas kurang 75% interaksi cepat. Selanjutnya, metode tim control speed ring method adalah suatu latihan kekuatan yang cepat dengan beban latihan 30-80%. Itulah uh, penguraian atau jawaban dari soal dari nomor 4, yaitu pengertian dari kekuatan, jenis-jenis kekuatan, bentuk-bentuk kekuatan, dan metode latihan kekuatan. Selanjutnya, baik, yang kelima, soal kelima yaitu jelaskan pengertian kecepatan dan jenis-jenis kecepatan dan metode kecepatan. Baik, saya akan menguraikan satu persatu. Yang pertama, pengertian dari kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam berpindah tempat dari satu ke titik yang lainnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itulah pengertian dari kecepatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga yaitu jenis-jenis kecepatan. Di sini ada terdapat beberapa jenis kecepatan. Yang pertama, kecepatan maksimal, kecepatan aksi, kecepatan reaksi, kecepatan daya tahan kecepatan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari jenis-jenis kecepatan ini. Yang pertama, kecepatan maksimal adalah kemampuan seseorang untuk berlari menempuh jarak dengan waktu yang secepat-cepatnya dengan intensitas yang tinggi. Itulah kecepatan maksimal. Kedua, kecepatan aksi. Kecepatan aksi ini adalah kemampuan tubuh untuk bergerak maju mundur anggota tubuh dengan waktu yang seminimal mungkin. Itulah kecepatan aksi. Terus, kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi adalah kemampuan tubuh untuk menjawab rangsangan akuentik dan optik dan rangsangan taktil. Apa maksudnya rangsangan akuestik? Rangsangan diterima oleh indera pendengaran. Terus rangsangan optik, rangsangan diterima oleh indera penglihatan. Rangsangan taktil adalah rangsangan yang diterima oleh indera peraba atau kulit. Itulah pengertian dari kecepatan reaksi. Terus kecepatan daya tahan kecepatan. Daya tahan kecepatan ini adalah kemampuan organ tubuh mengatasi kelelahan akibat pembebanan kecepatan dengan intensitas tinggi, submaksimal dan maksimal. Terus adanya kecepatan agility. Apa maksud dengan kecepatan agility ini? Kecepatan gerak maksimal seseorang dalam mengubah arah dan posisi tubuhnya secara cepat dan tepat pada waktu bergerak sesuai dengan situasi dihadapinya. Itulah jenis-jenis kecepatan. Yang terakhir yaitu metode latihan kecepatan. Di sini ada dua metode. Yang pertama, metode pengulangan dan metode interval. Dalam metode kedua ini ada beberapa bagiannya. Yang pertama, metode pengulangan. Intensitasnya 90-100, volume bebannya 1-6 ulangan, dan interval beban atau menit 1-6. Lama beban pendek. Tujuan kecepatan maksimal dan quickness agility. Baik, yang kedua interval. Interval intensitasnya 80-90%, volume beban 6-10 ulangan, interval beban per menit 1,5-3 menit,
lama beban 30 sampai 50 detik. Tujuan kecepatan. Itulah uraian jawaban nomor 5. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.